الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مزهل والأيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dihidupkan. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas dengan nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan dipelihara oleh Allah dengan kekuatan dan kasih sayangnya, sehingga jantung yang Allah letakkan di rongga dada kita masih digerakkan, masih dipompakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat ini kita masih berada di alam dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana seperti ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada detik ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah. Sebentar lagi kita akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rukuk kita, sujud kita, berdiri kita, istighfar kita, semuanya ini adalah mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dimasukkan sebagai hamba-hamba yang taat kepada Allah. Kita senantiasa bermunajat mohon kepada Allah agar kita ditetapkan iman. Kita bermunajat kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita berdoa munajat agar kita diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam tubuh kita terjadi proses yang begitu cepat, yang tanpa kita rasakan. Salah satu contoh adalah jantung kita dipompakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu cepat. Per menit adalah 70 kali, per jam adalah 4.200 kali. Selama satu hari 24 jam jantung akan memompa lebih daripada 100.000 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus ingat bahwa yang memompakan bukan diri kita, yang memberikan kekuatan bukan diri kita, yang memberikan ini bukan karena obat yang diberikan oleh para dokter sehebat apapun, tetapi semua ini adalah Allah yang akan memberikan semuanya. Dan ingat, satu saat yang tidak kita sangka-sangka Allah akan hentikan jantung itu, dan pada saat itu kita akan berakhir di muka bumi ini. Di dalam tubuh kita terjadi proses kematian demi kematian. Setiap detik sel-sel yang ada pada tubuh kita ini tidak kurang daripada 50.000 sel yang mati di dalam tubuh kita per detik. Kemudian kalau 1 menit kita bisa hitung sebanyak 3 juta sel-sel yang mati di dalam tubuh kita. Selama 1 jam akan mati
180 juta sel-sel yang mati. Kalau satu hari tidak kurang daripada 4.320 juta sel-sel yang akan mati. Itu hanya secara parsial, hanya sebagian-sebagian, dan akan diberikan, ditumbuhkan oleh Allah. Apabila seluruh total dihentikan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, jantung dihentikan, paru-paru dihentikan, semua dihentikan oleh Allah, kita akan masuk ke satu alam, yaitu alam barzah, alam kubur. Bagaimana persiapan kita berada di alam barzah atau berada di alam kubur? Dalam keadaan sendirian, dalam keadaan gelap, dalam keadaan panas, dalam keadaan sempit. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu resep kepada kita. Yang pertama adalah hendaklah engkau menjaga, meneliti, memperhatikan salat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat, kita harus ada persiapan kita. Bagaimana najis yang ada pada tubuh kita, bagaimana najis pada pakaian kita, bagaimana najis yang ada pada tempat salat kita. Ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kita harus belajar bagaimana cara kencing yang benar, sehingga kita tuntas di dalam membersihkan ini. Betapa banyak azab kubur karena telah ceroboh atau sembarangan di saat membuang air kecil. Yang kedua adalah hendaklah kita memperhatikan wudu. Bagaimana wudu kita? Kita di saat kita sholat ingin tamakninah, ingin betul-betul supaya kita khusyuk. Bagaimana wudu kita? Ini hendaklah kita betul-betul khusyuk agar wudu kita baik, sehingga sholat kita pun akan menjadi baik. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita memperbanyak sedekah. Dengan sedekah inilah akan membersihkan makanan yang ada pada tubuh kita, akan membersihkan harta yang masuk ke dalam mulut kita, akan membersihkan pakaian kita, akan membersihkan keluarga kita, termasuk juga akan membersihkan dari segala macam penyakit. Hendaklah kita bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaklah jangan lepas untuk qiraatil Quran, karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk, Al-Quran adalah nur, adalah cahaya, Al-Quran adalah penenang, Al-Quran adalah pendamping kita, Al-Quran adalah sebagai obat zahiran wa batinan. Kemudian yang keempat adalah kita memperbanyak tasbih. Dengan kita memperbanyak tasbih, maka alam barzah akan menjadi terang benderang, alam barzah akan menjadi luas, alam barzah akan menjadi sejuk, alam barzah akan menjadikan tempat yang nikmat luar biasa. Kemudian yang kelima adalah hendaklah kita memperbanyak istighfar. Kita istighfar, setiap pagi kita istighfar, sore hari kita istighfar. Kenapa? Dengan istighfar ini akan membersihkan segala macam dosa kita. Perbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Rabiul Awal ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan apabila kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, fa insyaallah hati kita akan mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, 4 hal yang harus kita hindarkan. Yang pertama, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kita berbohong atau dusta. Ini akan merusak amaliyah kita. Yang kedua adalah kita diberi amanat tubuh kita, diberi amanat sebagai pemimpin, diberi amanat sebagai apapun, hendaklah kita jangan khianat. Kemudian yang ketiga adalah jangan kita namimah atau membicarakan orang lain. Namimah ini akan merusak amal-amal yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah jangan kita ceroboh di dalam kita buang air kecil. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan insya-Allah di dalam kehidupan kita ini akan Allah bersihkan tubuh kita. Allah akan bersihkan segala macam dosa kita. Wa insya-Allah kita akan diberikan kenikmatan kita di alam barzah. Apabila pada hari ini kita hari berakhir kita, apabila pada hari ini jantung kita dihentikan oleh Allah, paru-paru dihentikan oleh Allah, secara total tubuh kita dihentikan oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan daripada segala azab kubur. Amin Allahumma amin. Inna asanal kalam min an-nizam kalamullahil malikil alam wallahu ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.